90% lawan kita itu akan memberikan hal yang penting juga untuk kita. Sebagai contoh, saya punya teman yang seorang kontraktor. Cara mainnya ini sebetulnya lumayan licin, tapi menurut saya clever aja. Pertama, dia itu selalu mencari tukang atau tenaga ahli yang bagus, yang tepat waktu, dan tentunya bekerja keras. Pokoknya tukang-tukang terbaik lah. Bahkan kalau perlu, dia akan mencuri atau mengambil tukang dari kontraktor lain. Nah, cara dia mencuri tukang dari kontraktor lain adalah dengan menawarkan benefit yang sangat besar. Misalnya, ketika proyeknya selesai tepat waktu, dapat bonus sekian, selesai lebih cepat, dapat bonus sekian, gak ada revisi, dapat bonus sekian. Jadi gaji para tukangnya bisa 3-5 kali lebih banyak dari tukang normal. Teman saya ngasih uang yang penting bagi tukang. Tukangnya berani keluar dari kontraktor sebelumnya dan mau bekerja keras, dan itu yang penting bagi teman saya. Lalu setelah tim tukangnya cukup, dia akan nyari klien. Katakanlah kliennya pengen bikin rumah, estimasinya jadi dalam 8 bulan, tapi dia bilang ke kliennya estimasi itu 10 bulan. Lalu teman saya, dia akan menawarkan bahwa kecepatan konstruksinya itu bisa dipercepat lagi, bisa 3 bulan atau bahkan 4 bulan, atau bahkan bisa lebih cepat lagi. Tapi kliennya dia harus membayar lebih banyak untuk biaya tukang. Dan ya, banyak kliennya mau konstruksinya dipercepat. Teman saya ngasih kecepatan yang penting bagi klien, dan kliennya ngasih teman saya uang yang penting bagi teman saya. Tukang senang, klien senang, dan teman saya senang. Meski cuannya gak gede-gede banget, tapi dia dapat 2 hal yang terpenting. Dia gak perlu banyak kerja, tapi dapat uang, dan dia dapat reputasi yang baik sebagai seorang kontraktor. Dan semakin besar reputasinya, semakin banyak juga klien yang datang. Dan itulah banyak radikal empati. Saya jadi ingat sebuah penelitian, sebuah permainan yang dimainkan oleh A dan B. Si A itu dikasih 100.000 setiap 30 menit, dan B gak tahu berapa nominal uang yang didapat si A. Dan tugasnya si A adalah membagi 100.000 tadi kepada si B. Berapapun nominalnya boleh, mau si A 99.000 dan si B 1.000 pun boleh, asalkan si B mau menerima itu. Kalau si B mau menerima, dua-duanya dapat uang. Tapi kalau si B gak mau, dua-duanya juga dapat uang. Lalu, menurut kalian gimana sih? Dari ratusan permainan yang dilakukan oleh ratusan orang, yang bisa deal itu hanya 10% kalau nggak salah. Dan rata-rata bagiannya itu di 30-70, 40-60, dan 50-50. Itu yang berhasil. Yang gagal biasanya karena terlalu serakah. Maunya 10-90, 20-80 gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari penelitian itu, semua orang ketika diajak negosiasi itu maunya diperlakukan dengan baik, dengan jujur, dengan adil. Kalau mungkin adil, ya jangan tiga-tiga banget. Contohnya, ada barang harga pasarnya juta, sudah jual karena nego belum dapat uang. Dia jual di bawah mereka. Dan ketika kamu sebagai pembeli mau dan beli barang itu, ketika harganya sudah di bawah pasar, dia akan beli haji. Dia akan lagi. Masa harga pasar 3 juta, jual di bawah mereka, dia masih ditawar 1,7. Dia akan tega banget. Dan saya punya yakin, sudah boleh rasanya. Kalau pembelinya setega itu, sampai apapun yang jual, transaksinya akan terjadi. Ini maksudnya kalau pembelinya juga bermotor. Jadi perbaikan emosi dari si komisi penjual. Kalau masa si penjual menjual barang dengan harga seperti itu, dan bijak. Jadi kalian sebagai manusia jangan seperti itu. Oke, lanjut ya. Radikal empati itu gak bisa membuat kita mencapai kesepakatan, tapi untuk menjadi orientasi serta menjadi orientasi dalam hal negosiasi kita. Saya jadi ingat dan cerita saya dulu. Waktu kita masih kuliah, karena gabut ya. Jadi pengen pribadi juga buat di kos-kosan bisa dimainin bareng. Jadi saya sempat beli kos di Wisma dan baru mulai belajar ke pasar S3. Dan teman saya ini yang di kos saya dan S3. Nah, kenapa ada apa yang terjadi? Kita di kos-kosan dekat kafe kalau teman saya tadi berkorban. Akhirnya setelah datang ke polisi, seperti saya, ternyata dia dipukul penjual dan dia bukan lagi yang namanya Marco Sadis. Ya, mungkin aja penjualnya lebih stres jadi CCTV. Akhirnya bukan saya. Gitu. Memang sih, akhirnya polisi mengingatkan mereka dan kondisinya juga lalu makasih sudah berkurang. Dan teman saya udah melakukan juga. Tapi itu saya ngomong. Oke, sekian dari kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Video ini cocok buat kalian yang kuliah, mau kuliah, atau kalian baru orang tua dan sekarang akan dapat mikirin pilihan anda atau istri kalian. Pasti kalian membantu mau pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kalian. Dan semoga mudah hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan merasa favorit. Oke, jadi mulai dari penting sih. Tergantung sama apa yang saya sampaikan. Menurut ya, disclaimer, ini mulai pendapat pribadi saya. Dan kalau nggak setuju, bisa komen kalau komentar dan bisa terlibat diskusi bersama. Oke, jangan dulu mulai mudah-mudahan bahkan pemerintah berbangsa dan mendorong masyarakat dari nggak cuma Indonesia aja, bahkan seluruhnya. Mereka berani mensiap partisipasi masyarakat dengan gratis dan mempunyai pendidikan setinggi-tingginya. Meski nggak begitu kelihatan di Indonesia kan karena adanya korupsi dan nepotisme. Tapi dari jelas mereka sama ada program tentang pendidikan gratis. Nah, lalu kenapa zaman sekarang kuliah sangat mahal sekali? Karena pendidikan di sekarang itu dibuat bisnis. Kita harus bekerja besar untuk mendapatkan pendidikan dan kita akan mendapatkan sesuatu sudah dimulai apa? Ya, benar. Itu. Easy peasy banget nih, cuman bisa ngumpulin 6.000 guys. Muter dulu guys, set. Set.
belum apa-apa udah rame aja. Kenapa gue jadi di bawah begini? Mantap. Wadidaw. I'll see you in the next video. Bye bye guys. Duar.